Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dalam suasana ulang tahun beliau, saya Tubagus Mugino Fadil, ya bagian daripada Aliansi Pecinta Ulama Nusantara. Juga kami di pengurusan Robitoh Babat Kesuran Banten, di mana saya sebagai ketua umumnya dan Kiai Imadin Usman sebagai pembina kami juga. Jadi kami juga mengucap dan juga di PWI Perjuangan Wali Songo Indonesia, di mana saya dan Kiai Imad sebagai wakil dan ketua umumnya adalah Gus Abbas Buntet Cirebon. Intinya kami mengucapkan selamat ulang tahun kepada Kiai Haji Said Akil Siroj. Semoga di usianya yang ke-71 itu semakin berkah dalam dakwahnya dan menjadi tokoh yang bisa pemersatu umat. Jadi kami melihat beliau adalah tokoh sesepuh ulama yang justru dalam masalah nasab ini bersikap bijaksana dan objektif. Jadi beliau menyampaikan kalau masalah nasab yang terjadi sekarang sedang ramai-ramainya dengan kajian tesis saudara kami Kiai Imadin Usman, beliau mendukung selama itu kajian ilmiah. Nah, ini bertolak belakang dengan beberapa yang tanpa mengkaji penelitiannya Kiai Imad, tapi sudah berlaku subjektif, mendukung, mohon maaf, para Kabid Ba'alawi Muasal Yaman secara subjektif hanya dengan dasar prasangka saja, hanya dengan dasar husnuzon saja. Padahal kami bersama Kiai Imad itu sudah menelitinya secara objektif, baik dengan kajian ilmiah, kaidah ilmu nasab, ilmu sejarah, dan bahkan juga kami kolaborasikan dengan ilmu genetik yang terkini. Dan ini tidak hanya sekedar mohon maaf ada sentimen kepada para habaib, ini bukan, tapi memang sifatnya demi amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi karena Kiai Said Akil sendiri, saya juga minta izin juga nih Pak Yusuf, akan saya sebutkan silsilah beliau berdasarkan versi silsilah revisi. Nah, jadi akan saya sebutkan juga. Dan, jadi dalam rangka memperingati ulang tahun beliau, supaya masyarakat tahu keturunan Wali Songo itu adalah keturunan Rasulullah yang asli, dan contoh yang bisa menjadi panutan kita adalah ya Kiai Said Akil Siroj. Nah, beliau inilah yang ulama pewaris Nabi, tapi juga secara kezuriatannya pun juga beliau memang keturunan Rasulullah yang asli. Jadi tepat apabila kita sebut sebagai Said Akil Siroj. Nah, mana? Ada mau disebutkan ya. ini? Iya, mau saya sebutkan biar masyarakat tahu. Mohon maaf, saya minta izin sekalian ini. Nah, jadi nanti kita juga sebut juga sumber-sumber datanya juga ya. Jadi ini biar pelurusan sekaligus. Ya, oke. Jadi baik. Jadi Kiai Said Akil Siroj itu kan Said bin Akil bin Siroj. Nah, Kiai Said bin Akil bin Siroj baru bin Kiai Said yang pendiri Gedongan. Nah, itu beliau bin Kiai Murtasim, yang mana Kiai Murtasim ini masih berkerabat dengan leluhurnya keluarga Buntet dengan Benda Kerep. Jadi kalau keluarga Buntet Benda Kerep termasuk Gus Abbas itu kan keturunan daripada Kiai Muta'at. Nah, Kiai Muta'at ini adik daripada Kiai Murtasim yang merupakan leluhurnya keluarga Gedongan, leluhurnya keluarga Kiai Said Akil Siroj sendiri. Nah, jadi dari Kiai Murtasim bin Kiai Haji Raden Nuruddin bin Raden Muridin bin Raden Ali bin Pangeran Punjul bin Pangeran Penghulu Kasepuhan bin Pangeran Senopati atau Bagus bin Pangeran Kebon Agung alias Pangeran Sutajaya V bin Pangeran Dalem Anom alias Pangeran Sutajaya Ingkang Sedo Ing Tambak bin Pangeran Nata Manggala bin Pangeran Sutajaya Sedo Ing Demung bin Pangeran Wira Sutajaya. Nah, ini adalah adik daripada Panembahan Ratu Cirebon. Nah, baru bin Pangeran Dipati Cirebon alias Pangeran Suwarga bin Pangeran Pasarean alias Muhammad Tajul Arifin bin Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati yang kedua. Nah, dulu Sunan Gunung Jati ini dibelokkan ke versi Asmat Khan Ba'alawi Muasal Yaman. Dan Wali Songo ini alhamdulillah bersambung kepada Rasulullah, tapi bukan dari Muasal Ba'alawi Muasal Yaman. Nah, jadi dulu para Wali Songo itu jelas ada istilah yang kita sering kenal Maulana Maghribi, yang artinya dari Maroko. Dan juga ada tokoh yang bergelar Mahdum Ibrahim Asmarakandi, yang mana itu berasal dari Samarkand, Uzbekistan. Nah, tapi ini ditenggelamkan, dibelokkan, artinya ada dua muasal yang dari Maroko dan dari Uzbek, ini dibelokkan sejarah dan silsilahnya seakan-akan malah ke Ba'alawi muasal Yaman. Nah, padahal para keturunan Ba'alawi muasal Yaman ini tidak ada satupun yang bergelar Mahdum. Jadi kalau ada gelar Mahdum, itu artinya bukan dari jalur Yaman, tapi dari jalur Uzbek atau Asia Tengah. Nah, jadi
dalam data sejarah Banten pun itu Sunan Gunung Jati tercatat dengan gelar Sunan Mahdum Gunung Jati. Nah, kemudian misalkan Sunan Ampel punya anak Sunan Bonang, aliasnya adalah Sunan Mahdum Ibrahim. Nah, Mahdum ini penanda bukan keturunan jalur Yaman, tapi keturunan daripada jalur Uzbek, karena gelarnya pun Mahdum. Nah, tadi sudah saya sebut silsilah Kiai Said Agil Siroj sampai dengan Sunan Gunung Jati. Lanjutan ke atasnya yang kita juga sudah merevisi berdasarkan perbandingan data manuskrip yang ada di Nusantara dan juga sudah mendapatkan isbat nasab dari Nakib, dari Irak, kemudian Mesir dan juga India. Bahwasanya Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati Cirebon ini adalah bin Said Abdullah bin Ali Nurul Alam bin Syekh Jumadil Kubro alias Jamuddin Akbar Al-Husaini, kemudian bin Husain Jalaluddin bin Ahmad Kabir bin Husain Jalaluddin bin Ali bin Ja'far bin Muhammad bin Mahmud bin Ahmad bin Abdullah bin Ali Askori bin Ja'far Az-Zaki bin Ali An-Naqi bin Muhammad Al-Jawad bin Ali At-Taqi Muhammad Jawad bin Ali Ar-Ridho bin Musa Al-Kazim. Nah, Musa Al-Kazim ini adalah kakak daripada Ali Uraid yang diklaim sebagai leluhurnya Balawi. Nah, Musa Al-Kazim bin Ja'far Shodiq bin Muhammad Al-Bagir bin Ali Zainal Abidin bin Imam Hussein bin Ali bin Abi Thalib yang menikah dengan Sayyidah Fatimah Zahra binti Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau silsilah ini kita runut tadi, ini bersambung garis laki lurus dari Kiai Said Agil Siroj sampai dengan ke Imam Ali bin Abi Thalib. Nah, jadi justru yang Said dan Syarif itu dah, ya contohnya ya para Kiai Nusantara termasuk Kiai Said Agil Siroj.